Oke, kali ini kita bakalan bahas terkait analisis deskriptif. Ini adalah datanya guys ya. Jadi analisis deskriptif itu ya intinya tujuannya kayak menggambarkan data responden kita sendiri ya atau data kita. Nah, di sini ada seperti pendidikan, kejadian hipertensi dan yang lainnya. Jadi ini saya hanya contohkan untuk beberapa aja guys ya. Jadi caranya sama aja. Nah, ini kita bisa melakukan copy datanya. Jadi nanti ada dua cara. Nah, cara yang pertama kita bisa mengcoding semuanya atau kita ngebuat terkait data di sebelahnya ya. Jadi pastiin kalian tuh jangan skip video ini. Nah, ini kita klik insert kayak gini ya. Jadi kita klik kanan insert. Nah, nanti kita namain coding. Contoh di sini codingnya. Oke. Nah, setelah ini kita coding lagi juga guys ya, yang di bagian sininya. Jadi kita klik bagian sini, kita namain coding. Nah, ini kita copy guys datanya. Kita copy. Oke, terus Ctrl V di sini. Yang ini juga sama, ini kita copy ya semuanya. Ctrl V lagi. Nah, setelah ini kita bisa melakukan Ctrl A, lalu kalian klik filter di bagian sini guys ya. Jadi kita menggunakan fitur filter. Nah, yaudah, di sini kita coding ya, langsung. Jadi sekalian buka SPSS-nya, lalu kalian klik bagian variable view. Nah, di sini kita mulai melakukan coding data. Oke, misalkan nama di sini kita namain pendidikan ya. Lalu yang selanjutnya adalah karena ini kejadian hipertensi, ya ini saya kasih kode hipertensi ya, atau kita namain di bagian variable name-nya. Nah, untuk desimalnya kalau data coding itu perlu di-nolkan aja guys ya. Jadi ini karena tidak datanya itu bukan 0, ya itu di-nolin aja. Nah, contoh di sini kita kasih kode 1, oke. 1 di bagian coding di sini kita pilih misalkan yang ini ya, tidak tamat SD, misalkan mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Ctrl C lalu Ctrl V ya. Nah, maka di Excel-nya nanti kamu kodein juga guys ya. Karena di SPSS itu 1 kodenya, maka di situ 1 di Excel. Lanjut misalkan yang SD. Nah, SD ini kita Ctrl C terus Ctrl V ke sebelah sini. Oke, lalu di sini kita kasih kode 2. Nah, kayak gitu. Jadi gampang banget ya caranya ya. Oke, lakukan semua uji demografi ini, maksudnya uji deskriptif ini lakukan ke setiap kategori yang ada di penelitian kalian. Ya, jadi bukan hanya pendidikan aja, tapi yang lain juga. Ya, ini caranya sama aja guys ya. Nah, oke, ini mungkin dipercepat guys ya bagian ini. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Oke, ini kita kasih coding di bagian pendidikannya. Nah, 5. Oke. Jadi ini codingnya sudah selesai. Jangan lupa di bagian sininya ya, ini juga di coding juga. Oke, misalkan kalian kasih kode 1 hipertensi. Sorry, tidak hipertensi ya, kayak gitu. Nah, 2 dia adalah hipertensi. Oke. Jadi ini kita bisa kasih kode ya, kayak gitu guys. 1 misalkan kayak gini guys. Nah, tidak hipertensi. Oke, ini ada sempat lupa ya. Jadi ini kita select all dulu. Nah, kita balikin ke awal. Nah, ini juga kita tadi ada sempat yang salah ya. Jadi kalau kita habis filtering jangan lupa kita balikin lagi semuanya ditampilkan. Kayak gitu. Oke. Bentar ya. Nah, ini select all. Oke. Ini ada yang blank, nggak tahu di bagian mana guys ya. Coba saya cek dulu yang blank. Nah, enaknya oh, ini adalah yang responden yang nggak kepake sebelumnya ya. Ini kita delete. Nah, delete row. Udah. Oke, select all lagi, kita klik OK. Nah, baru lanjut kita yang ini ya, yang bagian hipertensi guys ya. Aduh, ini kodenya hilang tadi. Ini udah, kita balikin. Oke, lanjut ya. Tadi adalah 1 itu tidak hipertensi, 2 adalah hipertensi. Oke, penentuan kategorinya 1 atau 2 itu udah ditentukan di bab 3 kalian masing-masing ya. Jadi pastiin kalian tuh ya udah tahu kodenya tuh harus berapa. Kayak gitu. Nah, ini adalah yang tidak hipertensi. Ya, ini kita kasih kode 1 ya. Ini kita copy dulu. Lalu yang 2 adalah hipertensi. Nah, sebenarnya ini diuji untuk menggunakan chi-square ya, tapi kali ini saya cuma nunjukin bagian analisis deskriptif aja, kayak gitu.
Oke, nah ini kita klik lagi bagian ini kita kasih kode 2. Oke, select all, klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah kita bisa copy si datanya. Nah, ini kita bisa copy datanya. Nah, ini kita Ctrl C, kita pindahin ke bagian data view. Ctrl V. Nah, lanjut lagi di bagian selanjutnya. Oke, nah ini di bagian selanjutnya ya. Ctrl C, lalu kita klik Ctrl V di sini. Nah, di bagian sini ya, kalau kalian menggunakan cara yang kedua, ya udah berarti itu adalah nilai codingnya langsung ya. Nah, ini contoh filter di sini. Ya udah kita tinggal ganti-ganti aja guys di sini guys ya. Nah, misalkan tidak tamat SD 1. Nah, ini yang SD 2. Ya, jadi itu terserah kalian pengen di coding di datanya langsung dibuat sheet baru atau di sampingnya. Itu terserah kalian ya, itu senyamannya kalian. Oke. Sekarang kita lanjut untuk cara mengujinya. Itu gampang banget ya untuk cara ujinya. Kalian klik analyze, descriptive, lalu kalian klik bagian frequencies di sini. Oke, Ctrl A, masukin semuanya ya. Kalian statistik itu nggak perlu diklik, jadi ini hanya untuk menunjukkan frekuensi aja ya, berdasarkan datanya ordinal kayak gitu. Jadi untuk yang mean dan standar deviasi itu nggak perlu, kayak gitu. Setelah kalau udah ya udah kita langsung klik OK kayak gini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dari 100 responden ini akan menunjukkan oh tidak tamat SD ada 1, SD ada 3, SMP ada 16. Ya, diploma ada sekian-sekian, intinya kayak gitu. Ya, jadi kalian silahkan lakukan cara yang sama. Oke, mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Thank you.